Pemirsa, keberadaan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, dan sejumlah wilayah perairan lainnya di Indonesia menuai ramai kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan yang menyoroti bahwa struktur bambu yang ditancap ke dasar laut hingga pemberat pasir yang digunakan ini mengganggu habitat alami biota laut dan merusak ekosistem pesisir. Lantas bagaimana fenomena ini dilihat dari kacamata agama? Apa ajaran agama Kristen bagi umatnya untuk menjaga hubungan antara manusia dan alam? Berikut ulasan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dan Agus Taufik bersama Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang. Beberapa pekan terakhir kemunculan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten ini menjadi perbincangan publik. Banyak pakar lingkungan yang menyoroti hal ini karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem, khususnya ekosistem laut. Dan yang pasti ini juga berpengaruh atau berdampak terhadap perekonomian nelayan di kawasan tersebut. Ini menunjukkan masih ada saja manusia yang merusak lingkungan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam segmen Hikmah Siang kali ini, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk membahas bagaimana Kristen mengajarkan relasi antara manusia dengan lingkungan. Kami akan bahas bersama dengan Pendeta Abraham Ruben Persang berikut ini. Halo Pak, kabar baik Pak? Halo Mas Adi, Kabar baik ya Pak ya? Ya, Kabar baik. Oke. Ya. Kita membahas terkait dengan relasi manusia dan lingkungan. Nah ini bagaimana ajaran Kristen melihat hal ini Pak? Iya, kalau kita membaca Alkitab itu sangat jelas bahwa Allah menciptakan langit bumi, alam semesta, lalu pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Nah, di situ ditegaskan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, imago Dei. Dengan maksud apa? Dengan maksud bahwa Allah memberikan mandat untuk manusia merawat bumi, mengelola bumi, dan kemudian menjaga kelangsungan kehidupan bumi atau alam semesta. Ya. Seperti itu. Oke, nah ini sekarang kan kita di alam juga ya Pak. Ini adalah taman di GPIB Immanuel Jakarta. Nah kalau Pak Pendeta sendiri melihat seperti apa sih sebenarnya peran alam, peran lingkungan terhadap kehidupan manusia ini Pak? Ya, perannya tentu sangat penting ya. Kalau Mas Adi ingat 2020-2022 langit Jakarta tuh cerah. Ya. Karena pandemi, karena aktivitas polusi kurang. Nah sebenarnya harusnya jangan karena pandemi baru bersih langit kita, kan begitu. Nah itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita memang punya tanggung jawab. Pun ketika kita ada di kota sebesar Jakarta misalnya, yang namanya alam harus kita rawat dengan baik begitu. Nah khususnya seperti di Immanuel sendiri, kita memang diberikan pengetahuan dan arahan bahwa yang namanya lingkungan ini kita tidak boleh sembarang tebang pohon, tidak boleh sembarang cabut. Karena apa? Karena ini juga salah satu pengaruh untuk kota Jakarta gitu. Nah dari situ saya dengan majelis di sini juga memberikan edukasi buat jemaat bagaimana kita juga menjaga lingkungan gitu dengan taman yang ada, dan ketika mereka kembali ke rumah mereka juga menata alam itu dengan baik begitu. Ini sangat penting untuk keseimbangan kehidupan gitu ya Pak Pendeta. Kalau kita melihat sekarang banyak fenomena, termasuk fenomena pagar laut di perairan Tangerang begitu. Banyak perilaku manusia yang kemudian merusak alam, dilakukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Bagaimana ajaran Kristen melihat hal ini, kerusakan yang disebabkan oleh manusia untuk keuntungan pribadi? Iya, jadi di dalam Alkitab sendiri jelas bagaimana hubungan manusia dengan alam. Jadi lewat alam manusia bisa melihat penyataan Allah. Ada kekaguman kita, ada apresiasi kita melihat bahwa alam ini luar biasa, dan dari situ sampai kepada satu pengakuan Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, dengan dasar itu maka kita juga mempunyai sikap hati, mempunyai sikap hidup untuk menjaga alam dengan sangat teliti, sangat teratur, kan seperti itu. Nah,
orang-orang yang ya mohon maaf misalnya dengan yang disebutkan oleh Mas Adi, saya pikir itu juga kan menjadi keprihatinan kita bersama ya, karena kalau mau bicara soal keuntungannya dirinya, popularitas dirinya, tapi yang dirusak alam, maka sebenarnya kan kepentingan banyak orang yang dirugikan. Contoh misalnya seperti kami di Gereja Immanuel, kami sudah menjadi kawasan yang bebas rokok. Mungkin orang akan bilang, wah terlalu ketat dan lain sebagainya. Tapi kan kita tahu bagaimana dampak untuk perokok pasif itu jauh lebih berbahaya. Nah, edukasi seperti ini memang penting. Sehingga ketika tadi Mas Adi katakan bagaimana dengan orang-orang seperti itu, ya memang ini bukan persoalan yang sifatnya temporer terus langsung bisa selesai. Mulai dari sejak kecil, kita juga harus mendidik anak-anak kita dan juga semua kita untuk kita sadar untuk ramah lingkungan. Gereja kami, GPIB, sudah mendeklarasikan sebagai gereja yang ramah lingkungan. Artinya apa? Kita mau membentuk atau tidak meneruskan sejarah yang keliru, begitu, perilaku yang keliru. Dan memang ini usaha yang memang tidak bisa hari ini kita bikin, besok jadi. Tapi ini penting. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tadi Mas Adi katakan itu makin berkurang. Karena jelas di dalam Alkitab sendiri bahwa orang yang tidak menghargai alam itu berarti dia punya sikap diri, sikap batin, sikap rohani yang juga tidak menghargai penciptanya. Jadi memang ini bukan hal yang sederhana dan itu kita berikan terus di dalam pengajaran dan edukasi. Kalau ada yang tetap melakukan itu kan tadi yang saya contohkan adalah hal yang besar, tapi Ya. hal yang kecil mungkin seperti buang sampah begitu ya. Apa yang salah sebenarnya, Pak? Pak Pendeta? Ya, yang salahnya adalah memang ini persoalan ya, persoalan yang paling mendasar ya. Mohon maaf bahwa kami perhatikan misalnya bahwa masyarakat kita itu kan masih cenderung menjadi sensational society. Belum lagi sekarang dengan teknologi informasi yang segala sesuatu ingin bikin viral, kan begitu. Nah, tapi tidak melihat bahwa substansinya apa yang dilakukan. Maksud saya, tren yang ada di masyarakat, perilaku-perilaku yang sifatnya temporer ini, yang memang harus kita hadapi dengan benar gitu. Dan kita tidak boleh anggap remeh gitu. Kadang-kadang kan itu paling sekelompok orang gitu ya. Nah, kalau untuk kita misalnya di gereja ya kita berikan edukasi dan kita berikan pemahaman yang memang betul-betul bahwa ingat loh, yang kamu lakukan ini bukan hanya sekedar orang lihat, tapi ini kan juga sikap iman kita. Jadi bagaimana kamu mau dibilang sebagai orang Kristen yang dewasa, ya diukur dari situ, tindakan seperti itu. Artinya apa? Artinya dengan pernyataan, dengan mengingatkan seperti itu, ya orang itu dalam tanda petik dia mendapatkan semacam public punishment seperti itu. Tapi bukan untuk menghakimi ya, tapi untuk menyadarkan dia kembali supaya jangan melakukan seperti itu. Oke. Mungkin apa yang bisa diterapkan, ajaran khusus dari gereja yang bisa diterapkan oleh umat. Dan tadi Pak Pendeta mengatakan harus dibiasakan sejak dini. Nah ini bagi para penonton kita, apa yang bisa dibiasakan agar kita juga bisa menjaga relasi dengan lingkungan, dengan alam di sekitar kita yang sangat penting untuk keseimbangan kehidupan ini. Iya, jadi itu dibangun dengan devosi pribadi, bahwa ketika kita mulai dari bangun pagi itu, kita boleh bersyukur sama Tuhan. Kemudian hal yang sederhana nih Mas Adi, ketika bangun pagi kita lihat tubuh kita. Tubuh kita ini yang, oh ya puji Tuhan pagi ini saya bangun. Tapi tubuh kita ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Saya butuh air, saya butuh udara. Lalu kemudian kalau begitu saya juga butuh lingkungan yang baik. Nah, dengan refleksi-refleksi itu yang dibangun secara benar, maka itu akan membangun kesadaran juga yang benar. Artinya apa? Hal yang besar itu harus kita bangun dari hal yang kecil. Dan hal yang memang kita bangun secara gradual gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita tanamkan. Kita tidak petik hasilnya besok, tapi kita petik hasilnya untuk masa depan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita bangun gitu. Demikian pun seperti, maaf misalnya saya harus katakan, ketika kita masuk pada waktu masa raya Natal, Paskah, selebrasi keagamaan, nah kita juga selalu mengingatkan, tidak lagi kita pakai bahan-bahan yang bisa menjadi sampah. Kita pakai bahan-bahan yang bisa daur ulang, atau kita pakai bahan yang mengurangi kerusakan alam. Jadi memang itu menyeluruh di semua aspek.
dan memang itu sebuah pekerjaan yang besar ya. Oke, terakhir Pak Pendeta, apa pesan yang bisa disampaikan kepada umat, pesan yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang selama ini belum sadar akan pentingnya relasi manusia dengan alam atau lingkungan ini, Pak Pendeta? Ya, pesannya begini, kita kan tidak hidup selama-lamanya. Dan hidup kita ini bukan punya kita. Jadi kalau hari ini kita hidup, saat ini kita masih bukan hidup, maka kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita percaya kita hidup juga untuk semua, termasuk alam yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Bahwa kita boleh dihormati, kita boleh dihargai, kita boleh menjadi orang yang dikenal baik, bukan soal pangkat jabatannya, tapi bagaimana kita menjalani hidup ini berdampak, termasuk menjaga alam kita. Oke, baik. Terima kasih banyak kasih, Pak Mas Pendeta Adi. Abraham. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pelajaran begitu bagi kita semua, bagi umat untuk kemudian menjaga relasi kita dengan alam. Demikian pemirsa, pembahasan kami dalam Hikmah Siang untuk edisi kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.